Ada cara yang kedua. Mungkin kita akan bertanya, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah. Masa cara memperoleh rezeki saya sama dengan orang yang belum sholat, dengan orang yang belum puasa, dengan orang yang belum zakat, dengan orang yang enggan infak? Masa sama caranya? Maka Allah beri tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua dalam memperoleh rezeki. Kalau tadi orang beriman mungkin kita akan mengatakan, ya Allah saya sudah sholat ini. Kenapa saya tidak kaya-kaya? Ya Allah saya sudah tunaikan puasa Ramadan. Tapi kenapa saya tidak kaya-kaya? Sedangkan fulan itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Setiap hari maksiat, setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari judi. Kok dia kaya? Maka perlu kita cek. Mungkin usaha kita belum semaksimal dia. Mungkin. Kita hanya berdoa saja memohon kepada Allah tanpa mau keluar rumah untuk berusaha mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan kita, maka ya tidak akan datang. Kita berdoa terus, ya Allah, cukupkanlah rezeki hamba. Tidak mungkin tiba-tiba turun blek uang satu gepok, nggak mungkin. Maka berusaha, tidak usah mengeluh, introspeksi diri. Tidak usah mengeluh tetapi introspeksi diri. Tidak usah mengeluh, apalagi kok menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Nah, kalau ada orang Islam yang mengatakan saya sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, dan lain-lain, kebaikan-kebaikan sudah saya amalkan, masa saya cara mencari rezekinya sama dengan orang yang belum sholat, dengan ahli maksiat? Apakah tidak ada perbedaan, ya Allah? Maka Allah berikan cara yang kedua. Cara ini spesial. Spesial. Ini hukumnya hanya berlaku bagi orang yang beriman. Berlaku bagi orang yang beriman. Cara memperoleh rezeki kedua. Ini rezekinya spesial. Spesial. Tidak diberlakukan untuk yang tidak beriman. Karena cara kedua ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Kita cek, kita lihat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Ayat 2. Surah kedua ayat 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Ya ayyuhalladzina kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lanjutannya washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini cara yang spesial, hanya berlaku bagi orang yang beriman. Maka seruannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan nas lagi tetapi amanu. Kalau di yang pertama ini seruannya menggunakan nas, ya ayyuhan nas, maka berlaku umum bagi semua manusia. Yang kedua ini rezeki yang sifatnya spesial ini seruannya dimulai oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan hai segenap manusia lagi, tapi manusia yang beriman. Kulu sama, berusahalah, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari segala sesuatu yang baik yang telah kami anugerahkan kepadamu, telah kami berikan kepadamu sebagai rizki. Kalau kita perhatikan dua ayat ini ada perbedaan. Pertama, khitab pertama ditujukan pada seluruh manusia, maka sifat rezekinya standar, umum, tidak ada spesialnya. Yang kedua, ditujukan hanya khusus kepada orang yang beriman, maka rezekinya spesial. Di sini ada perintah kulu sama, baik manusia maupun yang beriman itu perintahnya sama-sama untuk berusaha. Kalau ingin mendapatkan rezekinya, wajib berusaha. Wajib berusaha.
Di sini ada fil ardinya. Yang kedua tidak ada fil ardi. Yang kedua tidak ada fil ardi. Ini mengandung makna. Yang pertama, rezeki yang standar ini manusia itu mencari di muka bumi dengan capek-capek. Sudah capek kadang dapat, kadang tidak. Tetapi ini yang beriman mencari rezeki dengan dasar keimanan, kita tidak terlalu capek. Tetapi rezeki didekatkan Allah kepada kita. Maka bisa kita perhatikan. Terkadang ada orang yang memiliki usaha, buka sebuah toko misalkan. Dia tanpa capek-capek berusaha terkadang. Tetapi pembeli itu didatangkan oleh Allah ke tokonya. Yang menggerakkan hati dan langkah kaki pembeli ini adalah Allah. Kalau kita niatkan mencari rezeki atas dasar iman, maka rezeki itu didekatkan kepada kita. Sehingga capeknya itu beda. Kalau ini capek, kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat banyak, dia merasa sedikit. Karena yang pertama ini, banyak manusia yang mencari rezeki, dia tidak berlandaskan iman. Dia hanya mencari rezeki. Sehingga dia dapat banyak pun secara zat, tetapi dia merasa sedikit. Dia merasa sedikit karena tidak dilandasi keimanan. Maka tidak ada keberkahan di rezeki yang sifatnya standar ini. Berapa banyak orang Islam yang mendapatkan rezeki tapi tetap masih merasa kurang. Karena yang dipakai hanya cara pertama ini. Sedang cara kedua diabaikan. Acuh tak acuh. Yang diusahakan hanya cara pertama. Tidak ada keberkahan. Kalau mencari rezeki tanpa keimanan, yang naik nafsunya. Iman ditekan, nafsu naik. Ketika iman ditekan dan ketika nafsu naik, sebanyak apapun yang dia dapat dalam berusaha, dia akan merasa kurang. Dia merasa sedikit yang didapat, karena selalu merasa kurang. Karena imannya ditekan, maka nafsu naik. Tetapi yang kedua ini caranya berbeda. Yang kedua ini caranya berbeda. Dia mencari rezeki, landasannya iman. Bukan semata-mata hanya berusaha untuk mendapatkan rezeki saja. Tapi mencarinya dengan penuh keimanan kepada Allah. Maka yang turun adalah berkah. Maka sedikit apapun yang dia peroleh karena keimanannya akan merasa mengantarkan dia cukup dengan apa yang dia peroleh. Dia bersyukur kepada Allah. Meski yang didapat sedikit, tetapi full dengan berkah. Karena dia mencarinya dengan penuh keimanan. Maka di sini fil ardi tidak kita temukan dalam ayat yang kedua. Kata halalan juga tidak kita temukan di ayat yang kedua ini. Karena apa? Kata halalan tapi di sini langsung thayyibat. Kata halal tidak ada. Maka ada kaidah yang mengatakan kalau kata iman digandengkan atau dirangkai dengan sifat. Kata iman dirangkai dengan sifat dan dihilangkan sebagiannya. Maka itu menegaskan atau itu mengisyaratkan, menguji seberapa kuat keimanan seseorang. Di sini kata iman digandengkan, kata halal dibuang. Karena ada kata iman di sini. Maka kata halalnya tidak diperlukan lagi di ayat ini. Karena apa? Orang yang mencari rezeki dan dalam jiwanya ada keimanan penuh kepada Allah, maka secara otomatis keimanannya itu akan mengantarkan dirinya untuk mencari rezeki secara halal. Secara otomatis keimanan yang ada pada dirinya akan mengantarkan dia mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak diperlukan dalam ayat ini. Karena sudah otomatis. Orang yang beriman mencari rezekinya dilandasi dengan keimanan, tidak mungkin dia akan mencari yang haram. Sudah. Jangankan mencari, terpikir pun tidak.
Orang yang beriman itu dalam mencari rezeki, dia terpikir untuk mencari yang haram itu tidak. Karena keimanannya pasti akan mengantarkan dirinya mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak diperlukan di ayat yang kedua ini, rezeki yang sifatnya spesial. Tetapi langsung thayyibat, min thayyibat bentuknya jamak. Jamak mu'anas lagi, bukan jamak mudzakkar. Dan jamak mu'anas menunjukkan makna yang sangat banyak. Maka perempuan itu disebut mu'anas. Karena perempuan itu dia mengandung dan melahirkan. Begitu banyak. Maka perempuan disebut mu'anas. Kalau laki-laki tidak, karena tidak mengandung. Sehingga tidak melahirkan yang banyak. Maka laki-laki disebut mudzakkar. Ini jamaknya jamak mu'anas, bukan jamak mudzakkar. Ini menandakan karena mencari rezeki berdasarkan keimanan, maka Allah kasih yang banyak. Rezekinya didekatkan oleh Allah, keberkahannya turun begitu banyak. Sehingga meskipun yang didapat sedikit secara zat, tapi karena dilandasi keimanan, maka dia merasa qanaah, merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah. Ikna bil qalil ya'tikal kasir. Dia yakin betul dengan itu. Syukuri yang sedikit, Allah akan datangkan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia yakin betul dengan ayat ini. Maka meski yang didapat sedikit, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia tidak mengejar kebutuhan gaya hidup, bukan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang kalau mencari rezeki untuk memenuhi gaya hidup, sebanyak apapun yang dia dapatkan tidak akan cukup. Karena orang mencari rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, dia mencarinya tanpa keimanan. Sehingga keimanan ditekan, yang naik nafsu. Pengen ini, pengen itu, mobil masih baik, pengen ganti, pengen nambah, handphone masih baik, pengen ganti. Karena gayanya untuk mengikuti gaya hidup, setiap bulan, setiap tahun semua berganti produk-produk itu. Punya HP masih baik, karena gaya hidup masa kini, HP-nya sudah terbit yang baru, keluar varian yang baru, sehingga pengen beli. Mobil masih bagus, pengen beli lagi. Rumah sudah punya bagus, beli lagi di sana sini. Tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya ingin mengikuti hawa nafsunya saja. Iman ditekan, yang naik adalah nafsu. Lah kita orang beriman jangan begitu. Nafsu kita tekan, iman akan naik. Sehingga kita mencari rezeki pun dengan penuh keimanan, tanpa dilandasi oleh nafsu dunia. Karena nafsu kita tekan, maka keimanan kita yang akan naik. Begitu iman naik, sedikit apapun yang Allah beri, kita akan tetap mensyukurinya sebagai sebuah nikmat, sebagai satu rezeki dari Allah yang memang wajib kita syukuri. Ini baru cara kedua, spesial, rezekinya spesial.